النجدين فمنهم من سلك طريق الجنة ومنهم من يصلى سعيرا والصلاة والسلام على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه الذين كانوا في إحياء الدين معينا وظهيرا وهم على مجاهداتهم لم يتخذوا من دون الله وليا ولا نصيرا. Amma ba'du, yang saya hormati para pengurus takmir Masjid At-Taqwa Pondok Permata Suci, juga para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat dan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih bisa menyelenggarakan atau berkumpul di Masjid At-Taqwa ini untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu kajian fikih. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, dan apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, insya Allah pada malam hari ini atau sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait fikih toharoh. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah, muqaddimah atau kata pengantar mengenai ilmu fikih itu sendiri. Jadi ilmu fikih sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya didefinisikan oleh para ulama adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah. Segala atau suatu ilmu yang mempelajari hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya, yang sifatnya amaliyah, yang sifatnya aplikatif. Al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas mengenai pentingnya fikih toharoh. Jadi fikih toharoh ini diletakkan oleh para ulama di awal pembahasan di kitab-kitab mereka, karena agama Islam ini dibangun di atas toharoh. Toharoh itu artinya kesucian, kebersihan, baik toharoh yang sifatnya zahir maupun toharoh atau kesucian yang sifatnya batin. Nah, kemudian kita juga sudah masuk ke pembahasan mengenai jenis air, Jadi pembahasan pertama dari fikih toharoh kemarin adalah jenis-jenis air dan hukumnya. Jadi pembahasan kita pada malam hari ini jenis-jenis air di sini kita tidak sedang berbicara dari sisi ilmu biologi, Pak ya. Jadi ada air yang asin, air yang tawar, atau dari ilmu-ilmu yang lain. Tapi yang kita bicarakan di sini dari sudut pandang ilmu fikih. Jadi dari sudut pandang ilmu fikih berarti kita akan membahas jenis-jenis air berdasarkan kesuciannya. Apakah air yang ada itu bisa dipakai untuk bersuci atau tidak? Nah, itu pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, kemarin sudah kita bahas Jadi secara umum air berdasarkan apakah dia bisa dipakai bersuci atau tidak itu dibagi menjadi 4 kategori besar. Yang pertama adalah air mutlak, atau para ulama mengistilahkan dengan ma'un tahur. Air mutlak itu air yang bisa, atau air yang secara zatnya, secara bendanya itu suci dan dia bisa digunakan untuk bersuci. Itu namanya tahur atau air mutlak. Lalu yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal ini air bekas air Jadi air suci yang merupakan bekas kita bersuci. Jadi misalnya kita berwudu,
kemudian air yang mengucur dari badan yang kita pakai berwudu atau mandi, atau juga digunakan untuk menyucikan, ya, menyucikan baju misalnya. Nah, itu disebut dengan al-ma'ul mustakmal, air mustakmal. Lalu yang ketiga, air yang bercampur dengan benda suci. Ya, ini jenis air yang ketiga. Jadi yang pertama tadi air yang tidak bercampur dengan apapun. Kalau kedua air bekas dipakai bersuci. Kalau yang ketiga air yang bercampur dengan benda suci. Ya, al-ma'ul ladzi khalatahu tahirun, atau di kitab ini diistilahkan ma'un ikhtalata bi syai'in tahir. Itu jenis yang ketiga. Lalu yang keempat adalah ma'un mutanajjisun, ya, air yang terkena benda najis. Nah, masing-masing jenis air ini memiliki hukum tersendiri, ya. Nah, setelah ini akan kita bahas secara rinci. Nah, pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas ya tentang air tohir. Air tohir itu atau air mutlak, bahwa air mutlak itu didefinisikan oleh Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Wajiz fil Fiqhil Islami, wa huwa at-tahiru bidzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Ini definisinya. Definisi singkat air mutlak adalah air yang secara dzatiyah. Dzatiyah itu berarti secara jenis air itu sendiri, ya. Zatnya itu tahirun, suci, mutahhirun li ghairihi, dan bisa digunakan untuk menyucikan yang lain. Jadi menyucikan di sini cakupannya bisa menyucikan dari hadas, ya, artinya bisa dipakai untuk wudu dan mandi besar, juga bisa digunakan untuk membersihkan najis, ya, menghilangkan najis. Nah, itu definisi dari air mutlak. Ada banyak dalil di sini. Beliau menyebutkan pertama, ya, tadi jenisnya adalah ma'ul matar, ma'us sama, air yang turun dari langit. Nah, air yang turun dari langit itu biasanya air apa, Pak? Hujan. Selain hujan ada lagi? Ya, salju. Kalau di Indonesia hanya hujan saja, Pak, ya. Hujan berupa air. Tapi selain hujan ada, kalau kita baca doa iftitah, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Lalu akhirnya Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wassalji wal barad. Sucikanlah aku dari kesalahanku ya Allah dengan menggunakan alma, air, ya, ya, air biasa, bisa juga air hujan, wassalji, dan salju. Jadi salju, ya, karena di sini tidak ada salju, ya. Seandainya kita tinggal atau kita berkunjung ke daerah yang ada saljunya, itu bisa kita pakai untuk bersuci. Ya, meskipun karena salju itu bentuknya tidak cair, ya, berupa es yang lembut, nah itu tentu saja perlu dicairkan supaya mencair. Tapi salju bisa dipakai untuk bersuci. Wal barad, apa itu barad? Barot ini ada yang salah paham, ada yang mengartikan barot itu dengan embun, ya. Padahal barot itu bukan embun, ya. Barot, kalau embun itu ada sendiri bahasa Arabnya. Kalau embun itu nada namanya, nada itu embun. Jadi embun itu kan apa ya? Berasal dari uap, kemudian karena cuaca dingin akhirnya berubah menjadi air. Tapi barot itu air yang turun dari langit, tapi bukan berupa cair seperti hujan, bukan berupa es yang lembut, tapi berupa bongkahan es. Nah, kita bayangkan, nggak tahu kalau di daerah Indonesia apa ada yang seperti ini, ya. Dulu saya pernah baca di salah satu berita, ya sekarang kan ramai, Pak, ya. Ya mungkin ini hoax, ya. Mungkin ini hoax. Jadi ada yang mengatakan di negara mana gitu, ya, di negara mana itu Allah menurunkan azab kepada negara ini sehingga menurunkan bongkahan es dari langit. Ya, digambarkan di situ ada mobil, kacanya pecah semua karena terkena bongkahan es. Padahal mungkin bisa saja, ya, kita tidak
bisa menyebut itu azab atau bukan. Bisa saja itu memang fenomena alam yang terjadi di negara-negara yang mungkin memiliki iklim subtropis ya. Selain salju, kadang turun airnya itu bukan berupa salju yang lembut, tapi berupa bongkahan-bongkahan es. Nah, itu yang disebut dengan barot. Nah, intinya segala jenis air yang turun langsung dari langit itu hukumnya suci. Allah berfirman, wa anzalna minas samai ma'an tahura. Nah, di surat Al-Furqan. Dan kami turunkan minas sama, dari langit, ma'an tahura, air yang tahur. Tahur itu suci dan menyucikan. Nah, itu di surat Al-Furqan ayat ke-48. Kemudian wa ma'ul bahri tahurun aydon, air laut. Nah, air laut itu meskipun kalau kita minum asin rasanya dan mungkin bisa menyebabkan dehidrasi atau akibat-akibat buruk yang lain ya kalau kita minum, tapi air laut itu bisa kita pakai untuk bersuci. Nah, karena mungkin Bapak Ibu yang ada di daerah sini ya, karena di wilayah kota mungkin jarang atau mungkin tidak ada ya yang profesinya sebagai nelayan. Tapi kalau di daerah saya di wilayah Panceng, kecamatan Panceng sana, ya khususnya yang wilayah pesisir itu banyak nelayan-nelayan. Mereka itu pernah saya tanya jam kerjanya itu Pak. Kalau di kota, di kantor itu kan jam kerjanya mulai jam berapa ya? 7:30 ya. Masuk 7:30, pulang jam 5. Mereka itu jam kerjanya, saya pernah nanya salah satu di antara mereka itu antara jam 2 sampai jam 2 ya. Itu jam kerja normal. Jadi kalau berangkatnya jam 2 pagi, pulangnya jam 2 sore. Otomatis antara jam 2 pagi sampai jam 2 sore ya, itu kan melewati beberapa waktu sholat. Sholat subuh, sholat zuhur ya, minimal 2 waktu sholat. Nah, otomatis ketika mereka di waktu sholat itu, subuh dan zuhur, bisa jadi mereka berada di tengah lautan ya, tengah lautan. Yang mungkin mereka membawa bekal air, tapi persediaan air yang mereka bawa ini hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi, kebutuhan minum ya. Kalau mereka pakai wudhu mungkin kurang. Nah, ini pernah kejadian ya. Ini hadisnya mungkin kita banyak yang mendengar ya, disebutkan di kitab ini. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat ya. Pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kami pernah berlayar di tengah lautan. Kemudian di tengah laut itu kami ingin sholat, tapi persediaan air yang kami bawa itu hanya cukup untuk minum. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Ketika ditanya itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda, buat tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu at-tahuru ma'uhu, airnya suci ya, dan bisa dipakai untuk bersuci. Tidak hanya airnya saja, bangkai-bangkai yang ada di laut. Bangkai yang ada di laut itu berarti makanan-makanan binatang-binatang laut ya, ikan, udang, apalagi kepiting, kemudian cumi-cumi. Itu kalau mati itu al-hillu, hukumnya halal, boleh kita makan. Nah, ini dalil yang menjelaskan tentang kesucian air laut. Kemudian wa ma'u zamzam tahur. Nah, ini juga air zam-zam. Kemarin sudah bisa kita bahas ya, air zam-zam. Tapi nggak tahu ya, air zam-zam itu satu botolnya berapa. Kalau dipakai untuk berwudu, kalau bagi kita ya mungkin pemborosan ya, kurang air apa kurang apa kok sampai minum atau wudu dengan air zam-zam. Tapi kalau di daerah Arab Saudi sana, di Makkah sana, terutama di wilayah Masjidil Haram, itu ya mungkin biasa mereka ngambil air zam-zam. Sana kan disediakan keran-keran yang kalau mau ambil tinggal putar keran. Saya punya teman dia kuliah di Saudi sana. Dia pernah cerita kalau suatu hari dia itu pernah
bikin sarimi, bikin mie goreng, airnya pakai air zam-zam. Jadi karena saking banyaknya misalnya, yang jelas hukumnya air zam-zam ini air yang suci. Nah, air zam-zam ini air sumur ya, air yang berasal dari sumur. Maka hukumnya pun berlaku untuk air-air sumur yang lain. Lalu beliau menyebutkan di sini jenis air yang suci, ya. Yang berikutnya, kullu ma'in mutaghayyirin bisababi tulil mukthi wa ta'athur bi maqarrihi aw mamarrihi aw bi mukhalatati ma la yanfaqu anhu ghaliban katohlabi wa waraqis syajar. Segala macam air ya, segala macam air yang menggenang ya, tapi jumlahnya banyak, seperti air di sungai atau mungkin air yang ada di telaga itu ya, yang sifatnya berubah. Nah, ini termasuk kategori air mutlak. Meskipun sifatnya berubah, sifat asli air itu kan, kalau kita beri contoh misalnya yang saya pegang ini ya, air mineral kan jernih lah ya, putih jernih seperti ini sifat aslinya air. Tapi karena airnya ini ada di tempat tadi telaga misalnya, otomatis dia bercampur dengan benda yang ada di situ, dengan tanah yang ada di situ, atau mungkin kejatuhan daun-daun yang akhirnya dia merubah warnanya. Nah, kalau perubahan yang sifatnya alami seperti ini, itu tetap hukum airnya air yang tahur, air yang suci dan menyucikan. Jadi tidak merubah status airnya menjadi air yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian beliau menyebutkan jenis air berikutnya, wal ma'ul katsiru tahurun aydon. Air dengan volume yang banyak ya. Jadi air dengan volume yang banyak. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, banyak itu berapa ukurannya ya, nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Lalu yang terakhir, wal ma'ul jari tahurun aydon. Air yang mengalir. Tentu saja dua jenis air yang terakhir ini selama tidak ada warna, bau dan rasanya itu yang berubah ya, dari salah satu sifat airnya tidak berubah, maka air tersebut dikategorikan sebagai air yang suci. Nah, dikategorikan sebagai air yang suci. Baik, ini adalah air mutlak. Nah, ini tadi terkait ukuran air banyak. Baik, sebelum masuk ke pembahasan ini, kenapa di sini disebutkan air banyak dan air sedikit? Apa hubungannya dengan pembahasan kita? Jadi begini, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa para ulama membagi jenis air itu tadi menjadi 4 secara garis besar ya. Yang pertama air mutlak, kemudian yang kedua adalah air mustakmal, kemudian air yang bercampur dengan benda suci, lalu terakhir adalah air yang terkena benda najis. Nah, adanya pembagian banyak atau tidak banyak, nanti pembahasannya berhubungan dengan air yang terkena benda najis ya. Jadi ada pembahasan air yang terkena benda najis. Misalnya ada air ya, kalau air ini terkena benda najis, najis yang berupa apapun ya, kotoran hewan, kotoran manusia, atau benda-benda najis yang lain, kalau airnya berubah gara-gara kecemplungan benda najis tadi, maka semua ulama sepakat hukumnya air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Hukumnya air mutanajis. Tapi ada perbedaan pendapat. Seandainya ada air yang jumlahnya sedikit. Nah, kalau yang disepakati tadi, baik airnya banyak atau tidak ya, kalau kecemplungan benda najis kemudian airnya berubah warna, bau dan rasanya, maka hukumnya najis. Yang terjadi perbedaan pendapat adalah kalau volume airnya itu sedikit, kemudian kecemplungan benda najis, tapi tidak merubah warna, bau dan rasanya, bagaimana hukumnya? Nah,
dibahas para ulama. Maka di sini dibatasi, ada kategori air yang banyak, ada kategori air yang sedikit. Air yang banyak ini juga ada perbedaan ya. Saya akan bacakan di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang volume air yang banyak. Ada yang membatasi volume air yang banyak, al-ma'ul katsir, itu dengan ukur. Ini termasuk kategori air banyak atau tidak. Kalau digoyang sisi yang sini ya, sisi yang kanan, kemudian sisi yang lainnya itu tidak bergoyang, tidak ikut bergoyang, maka itu berarti sudah masuk kategori air banyak. Jadi ada ukurnya seperti itu. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Ada pendapat kedua dari Imam Abu Yusuf dan Muhammad. Ini keduanya murid Imam Abu Hanifah. Air banyak itu takarannya minimal ini menggunakan volume ya. Volumenya pakai dhiro. Dhiro itu satu apa ya? Kalau satu jaring ini satu hasta ya. Atau depa. Kalau ini depa atau hasta? Saya lupa. Jelas dhiro itu mulai ujung jari ya sampai sikut. Nah ini dhiro, namanya satu dhiro. Biasanya para ulama menggunakan ini ukuran zaman dulu ya. Kalau dikonversi sekitar setengah meter. Jadi ukurannya 10 kali 10 kali 1 dhiro. Ya. Jadi panjangnya 10 dhiro berarti 5 meter, lebarnya 5 meter, dalamnya 1 dhiro itu berarti setengah meter. Nah ini keliru saya nulisnya. Jadi kalau di volumenya kurang lebih 12,5 meter kubik. Itu pendapat kedua. Lalu pendapat ketiga. Pendapat ketiga ini berdasarkan hadis. Mereka mengukurnya dengan 2 kullah. Kalau ditakar kira-kira 270 liter. Nah, ini air banyak. Jadi air banyak ini ya nanti pembahasannya kalau air yang ukuran segini ya. Mungkin kita ambil yang terakhir misalnya 270 liter, kalau kecemplungan benda najis dan dia tidak berubah apapun maka statusnya tetap suci. Tapi kalau berubah ya semua ulama sepakat najis. Kalau di bawah ini ya, di bawah 270 liter bagaimana? Nah ini yang nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi ini ya pembahasannya nanti kita akan bahas di jenis air yang keempat. Nah, dalilnya apa? Dalilnya sucinya air yang banyak. Ini ada hadis. Hadis air sumur Budho'ah yang dihukumi suci tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Nah, ini air yang banyak tadi ya. Jadi disebutkan hadis Al-Khudri wa dalilu taharati hadzal ma, dalil sucinya air yang banyak ini meskipun kecemplungan benda najis. Selama tadi Pak, sifat 3 sifatnya ini tidak ada yang berubah menjadi sifat benda najis, maka airnya tetap suci. Ada sebuah kasus di sini disebutkan hadis Al-Khudri dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia meriwayatkan Rasulullah bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini Rasulullah mengatakan air ini, innal ma'a, air ini. Nah, air ini itu air apa? Yang dimaksud Rasulullah adalah air sumur ini, sumur Budho'ah. Itu tahurun, hukumnya suci dan menyucikan. Jadi tidak najis meskipun kena benda najis. La yunajjisuhu syai'un, tidak bisa dipengaruhi najis oleh benda-benda yang lain. Baik, kita bahas hadis ini dulu. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu ada sebuah sumur ya di Madinah, itu namanya sumur Budho'ah. Di riwayat lain, kalau ini beliau hanya menyebutkan riwayat singkat saja. Di riwayat lain disebutkan sumur Budho'ah ini sumur yang di situ tempat pembuangan benda najis. Ya, tempat pembuangan benda najis. Tapi di kitab Aunul Ma'bud ya, syarah Sunan At-Tirmidzi disebutkan, syarah Sunan Abu Dawud disebutkan, kok bisa zaman sahabat kok ada orang buang sampah ke sumur ya. Sumur kok dijadikan tempat pembuangan akhir ya. Dijelaskan di situ kenapa sumur ini terkena banyak
menjadi tempat pembuangan benda najis, faktornya bukan karena memang orang-orang membuang najis di situ, tapi karena sumur ini posisinya mungkin tanahnya itu di tanah yang rendah. Jadi misalnya tanahnya seperti ini ya, di tanah yang ketinggiannya itu rendah. Kemudian karena terkena banjir, maka banyak kotoran-kotoran, banyak benda-benda najis. Kalau di hadis lain disebutkan ada yang membuang kain yang dipakai untuk membersihkan haid, kemudian benda-benda najis, ya, bangkai-bangkai binatang itu masuk ke dalam sumur ini semua, ya. Sehingga sumur ini, ya itu tadi, ya, jadi tempat pembuangan benda-benda najis tersebut. Tapi di riwayat itu disebutkan kalau air yang ada di sumur ini jumlahnya, volumenya sangat banyak sekali. Jadi volumenya cukup besar. Jadi tidak sumur kecil, tapi sumur yang besar. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana hukum sumur Budoa ini? Ada air sumur, tapi di situ banyak benda najis yang masuk ke situ. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air sumur Budoa ini hukum aslinya tahur, suci. Meskipun menjadi tempat pembuangan benda najis, tapi karena air sumurnya tadi tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh oleh benda najis tadi, maka hukumnya suci. Nah, jadi ini ceritanya. Jadi kalau selama volumenya banyak, meskipun menjadi tempat pembuangan benda najis, lalu tidak ada perubahan terhadap airnya tadi, maka hukumnya menjadi hukum suci. Hadis ini hadisnya sahih, ya. Hadis sahih. Jadi dari sisi sanad tidak bermasalah, dan para ulama juga banyak menyebutkan dalil ini. Ini ada riwayat pendukung yang lain. Kalau hadis yang pertama tadi tidak dijelaskan mengenai najis, menjadi najis itu seperti apa, tapi di dua riwayat ini beliau menyebutkan kalau hadisnya dhaif, ya. Tapi para ulama sepakat, selama tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka sebuah air kalau volumenya banyak, maka airnya suci. Kemudian yang kedua, hadis kullatain, hadis air dua kullah, ya. Rasulullah bersabda, idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath, wa fi lafdhin li Ibnu Majah wa Ahmad lam yanjus au lam yunajjisuhu syai'. Jika air volumenya dua kullah, nah dua kullah tadi kalau kita takar itu sekitar 270 liter, itu lam yahmilil khabas, itu tidak bisa menjadi najis karena kecemplungan benda najis. Selama itu tadi warna, bau dan rasanya tidak berubah. Hadis ini statusnya disebutkan oleh beliau di sini akhrajahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5, Ahmad, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, lalu Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian An-Nasa'i, ya. Min hadits Abdullah bin Umar wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Derajatnya sahih menurut Imam Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Intinya, ini hadisnya sahih menurut tiga imam tadi, berarti bisa dipakai untuk hujjah. Sehingga kalau ada volumenya dua kullah, maka ketika kecemplungan benda najis, selama warna, bau dan rasanya tidak berubah, maka airnya hukumnya suci. Ya, jadi itu jenis air yang pertama. Baik, kemudian kita akan membahas jenis air yang kedua, yaitu al-ma'ul mustakmal, air mustakmal. Beliau mendefinisikan wa huwal mustakhdam fi raf'i hadatsin kama il wudu'i wal ghusli au izalati najisin wa qad tahura mahallun najasah. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas dan bekas menyucikan najis, ya, bekas menyucikan najis. Contohnya air yang mengalir dari anggota tubuh orang yang berwudu atau mandi, atau air bilasan cucian yang untuk aslinya tidak mengalami perubahan. Ya, contoh gampangnya kita wudu,
kemudian air sisa wudhu kita ini mengalir ke bawah. Nah itu namanya air mustakmal itu Pak ya. Air itu. Meskipun saya tidak yakin juga ada atau tidak ya orang yang berwudhu dengan sisa air seperti itu. Kalau kondisinya kondisi normal ya. Kecuali kalau kondisi kekeringan ya mungkin bisa saja air sisa wudhu atau sisa mandi itu dipakai untuk bersuci lagi. Atau air bekas cucian dengan syarat itu tadi. Kalau bekas cucian misalnya cuciannya najis, bagaimana? Ya kalau cuciannya najis kemudian airnya terkena benda najis dan berubah salah satu sifatnya, ya otomatis dia bukan mustakmal lagi tapi statusnya air najis. Misalnya kita nyuci baju, ya nyuci baju tapi bajunya ini bukan baju yang najis. Ya nyuci baju hanya untuk membersihkan, lalu airnya masih bentuk air. Nah, itu yang namanya air mustakmal. Nah, itu namanya air mustakmal. Terkait status air mustakmal, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kurang lebih ada 3 pendapat. Menurut mazhab Hanafi, air mustakmal ini bisa digunakan untuk kalau untuk mengangkat hadas, kalau digunakan mandi dan wudu, maka statusnya suci airnya, tapi tidak bisa dipakai bersuci lagi. Jadi dibedakan. Tapi kalau digunakan untuk mengangkat najis, seperti digunakan untuk mencuci baju tadi, maka statusnya dia suci dan menyucikan. Bisa masih dipakai untuk bersuci. Ini dari mazhab Hanafi. Mazhab Maliki berpendapat semuanya suci menyucikan, baik digunakan untuk menyucikan najis atau menyucikan hadas atau mengangkat hadas, statusnya suci dan menyucikan. Alasannya karena tidak berubah. Airnya kan hanya mengalir saja, tapi bentuk airnya itu tetap air mutlak, sama sifat-sifatnya tidak ada yang berubah. Maka dia tidak bisa keluar dari fungsinya untuk menyucikan benda yang lain. Lalu pendapat ketiga dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat air mustakmal itu hukumnya suci. Suci itu dalam arti kalau kita terkena air tersebut, ya kita tidak usah membersihkan lagi, ya. Tapi meskipun suci tidak bisa dipakai untuk bersuci. Jadi intinya ada 3 pendapat ini. Beliau hanya menyebutkan 3 pendapat ini, tapi tidak menyebutkan dalil masing-masing. Tapi kalau dalil dari Syafi'i dan Hambali ini, mereka alasannya meskipun sifat-sifat airnya tidak berubah, tetap warna, bau dan rasanya sama, tapi air ini namanya sudah berubah. Alasannya hanya itu. Jadi namanya berubah itu awalnya air mutlak, tapi setelah digunakan itu bukan air mutlak lagi, tapi air bekas bersuci. Ya, yang ini saya telusuri, saya nemu dalil sebatas itu ya, belum nemu dalil yang lain dari mazhab yang ketiga. Nah, di kitab ini beliau lebih menguatkan pendapat yang kedua, pendapat dari mazhab Malikiyah. Nah, ini pendapat yang dipilih penulis adalah pendapat Malikiyah dengan beberapa alasan, dalil dari hadis Jabir dan hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, ini setelah ini akan kita bahas dalilnya ya. Kemudian bagaimana dengan majelis tarjih? Nah, ini yang kita sampaikan kemarin. Jadi kita berusaha membandingkan pendapat para ulama itu dengan pendapat majelis tarjih. Majelis tarjih dalam hal ini lebih milih pendapat yang kedua, jadi pendapat mazhab Malikiyah. Alasannya berdasarkan hadis ya, berdasarkan hadis. Ya, ini saya bacakan hadisnya. Yang pertama, beliau mengatakan wadhahir warqil awal. Air mustakmal ini yang kuat adalah pendapat yang pertama. Alasannya li'annal ma'a lam yafqid tahuriyatahu bi mujarradi masil insani lahu liltiqai tahirin bi tahirin. Alasan logikanya, ya ini logikanya, karena air itu tidak berubah kemutlakannya hanya karena menyentuh tubuh manusia. Meskipun niatnya digunakan untuk bersuci, karena menyentuh tubuh manusia, sementara airnya suci, tubuh manusianya suci.
bertemunya dua hal yang suci, dua benda yang suci tidak menyebabkan air tersebut kemudian hilang kemutlakannya. Jadi masih bisa digunakan untuk bersuci. Dalilnya yang pertama ya, mungkin satu dalil saja di sini saya sebutkan hadis Jabir al-Muttafaq alaih. Dari Jabir muttafaq alaih ini berarti disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari, Muslim, dan beliau menyebutkan Imam Ahmad juga sepakat dengan dalil ini. Beliau mengatakan Ja'a Rasulullah ya'uduni wa ana marid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk aku, wa ana marid, kemudian saya dalam kondisi sakit. Nah ini kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seorang nabi, tapi beliau masih sempat menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Ya, ini tentu saja siapa yang tidak senang. Kita Pak, misalnya kita sakit ya, lalu tiba-tiba disambangi Gus Yani itu siapa? Bupati Gresik. Kira-kira kita senang atau langsung sembuh? Senang sekali ya. Nah ini Rasulullah seorang nabi, seorang rasul utusan Allah menjenguk sahabatnya yang sakit. Ya, saya bisa bayangkan sungguh senang sekali. Nah ketika menjenguk Jabir bin Abdullah ini yang sakit, beliau mengatakan la aqil, sakitnya mungkin sampai parah ya. La aqil itu sampai dia mungkin tidak sadarkan diri. Ya, la aqil, tidak sadarkan diri, la afam. Jadi karena mungkin kondisinya yang parah sehingga sampai dia mau pingsan dan lain sebagainya. Fatawaddoa. Ketika Rasulullah menjenguk Jabir, Rasulullah berwudu, wasabba wudu'ahu alayya. Rasulullah setelah berwudu, ya, bekas air wudu Rasulullah tadi mungkin diberi wadah, gitu ya. Kemudian bekas air Rasulullah tadi kemudian dibilaskan ke tubuh siapa? Jabir bin Abdullah. Artinya Rasulullah menggunakan bekas air wudu beliau untuk mewudui Jabir bin Abdullah yang mungkin dia tidak bisa berwudu sendiri. Nah ini dalil yang jelas ya, membuktikan bahwa sisa air orang yang berwudu atau disebut dengan al-ma'ul musta'mal itu bisa dipakai untuk bersuci. Nah ini dalilnya. Ada dalil lain ya, tapi saya rasa cukup satu itu dalilnya yang menunjukkan bahwa air musta'mal bisa dipakai untuk bersuci. Baik, ini masih ada waktu sisa 10 menit. Kita lanjut. Barangkali ada yang ingin didiskusikan. Nggih, monggo. Ya, terima kasih. Baik, jadi kalau kita nyuci di mesin cuci itu kan biasanya tidak hanya sekali Pak ya airnya. Itu yang pertama biasanya air, kemudian dikasih sabun, ya, lalu kan dikuras lagi, lalu dikasih bilasan. Bilasnya pun kadang 2 kali atau sampai 3 kali, ya. Yang itu insya Allah kalau caranya seperti itu, kalau menurut saya ya sudah cukup ya. Karena pertama kan air, dikasih air ya, kemudian dikasih sabun. Nah, air dikasih sabun itu tujuannya kan supaya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di situ. Setelah itu kan airnya dikuras ya. Air dari mesin cuci itu kan dikuras, berarti airnya kan mengalir. Seandainya di situ ada bekas-bekas najis, ya nanti kan bisa dibilas dengan air berikutnya ya. Air berikutnya bilasan pertama, kemudian air berikutnya bilasan kedua ya, air berikutnya bilasan pertama dan air berikutnya bilasan kedua. Nah itu kan air yang digunakan untuk membilas pertama dan kedua tadi itu kan tidak didiamkan di dalam mesin cuci, tapi kan dialirkan keluar dulu. Nah, jadi kalau seperti itu
ya saya rasa sudah cukup ya untuk menyucikan pakaian kita yang kotor, dan mungkin pakaian-pakaian tersebut ada yang terkena najis. Seandainya tidak perlu dibilas di luar pun sudah cukup. Tapi mungkin kebiasaan tadi pertama mungkin was-was ya, ragu-ragu, khawatir nanti tidak suci. Padahal kan airnya mengalir ya, sama-sama mengalirnya. Bedanya kalau yang kita pakai mesin cuci langsung itu ya yang dialirkan melalui mesin. Kalau yang dikeluarkan itu kan dialirkan secara manual ya. Jadi sudah cukup kita menggunakan mesin cuci seperti itu karena sudah menggunakan beberapa kali bilasan. Baik, ada lagi? Ya, monggo. 1552. Itu langsung seperti itu gimana? Oh, oke. Di telaga yang luas. Ya, jadi ya patokannya adalah tadi. Kalau kita bicara patokan hukum hitam putih, kita lihat air di telaga yang luas tadi, apakah dengan, kalau dari sisi kesehatan kita di sini bicara dari aspek bisa dipakai bersuci atau tidak ya. Kalau dari sisi kesehatan nggak tahu. Kalau yang seperti itu kira-kira sehat atau tidak? Sehat. Air dipakai untuk buang air, dipakai untuk apa? Air kecil, air besar dipakai untuk mencuci, itu kan dari sisi kesehatan juga kurang higienis dan kurang sehat ya. Tapi kalau patokannya ya dilihat, kalau misalnya air di telaga itu, karena air telaga itu kan tidak mengalir Pak ya, tidak mengalir meskipun jumlahnya banyak ya. Kalau misalnya buang air sekali, 2 kali seperti itu ya mungkin tidak terlalu berpengaruh, karena air telaga kan banyak. Misalnya telaganya kayak telaga Ngipik itu kan luas sekali ya. Tapi nggak tahu kalau telaga di desa-desa ya, kalau orang di desa saya nyebutnya jublang mungkin, itu nggak terlalu luas ya. Kalau di situ sampai merubah salah satu sifatnya tadi, warna, bau dan rasanya, otomatis tidak bisa dipakai untuk bersuci ya. Jadi kita gunakan bersuci dengan air yang lain. Kita nyari air yang lain, tak air sumur atau air sanyo dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak sampai merubah salah satu sifatnya, itu bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau ada sifat yang berubah, ya lebih baik dihindari. Karena kalau seperti itu berarti sudah masuk kategori air mutanajis, air yang mutaghayyir. Baik. Cukup? Ya. Kalau tidak ada lagi kita lanjutkan ya. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Baik, kita lanjut ke jenis berikutnya. Jenis ketiga adalah al-ma'ul mukhtalat bi syai'in thahir. Air yang mencampur dengan benda-benda yang suci. Kasabun wasairul munawwifat waz-za'faran wad-daqiq wa nahwihi. Ai innahu yaghlibu fihi sifatul ma' ma'a syai'in qalilin min ta'min aw ra'iha aw dipakai untuk parfum atau kebutuhan yang lain. Kemudian ad-daqiq, tepung, dan yang lain sehingga sedikit, nah ini perlu digarisbawahi, sedikit merubah salah satu sifat, bau dan rasanya. Jadi otomatis kalau ada air meskipun banyak ya, kalau terkena sedikit sabun kan ada salah satu sifatnya yang sedikit berubah. Tapi perubahannya itu tidak sampai merubah secara dominan gitu, seperti itu ya. Bahasa gampangnya, tidak merubah sampai merasa dominan ya, ada sedikit rasa sabunnya, tapi sifat-sifat air yang lain itu lebih dominan ya, lebih dominan. Bagaimana hukumnya? Beliau mengatakan wa hukmuhu annahu ma'un tahurun mutahhirun li ghairihi ma dama itlaqul ma'i zahiran minhu haitsu lam yataghayyar ahadu awsafihi tsalatsa.
wa hiya laun aw ta'am aw ar-raihah. Hukumnya bahwa air ini tahurun mutahhir li ghairihi, suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Selama apa? Madama itlaqul ma'i dhahiran, selama sifat air mutlaknya dominan. Jadi hanya sedikit saja, jadi sedikit. Tapi kalau banyak ya, kalau dikasih sabun kemudian airnya berubah menjadi agak keruh berwarna putih, nah itu sudah beda lagi kasusnya ya. Nah, tapi kalau masih sifat-sifat air mutlak itu dominan, hanya merubah sedikit saja, maka hukumnya termasuk air yang suci dan bisa digunakan untuk menyucikan. Fa'in waradal ma'ul mutlak 'alal wajhi awil yadil lati fiha aw 'alaiha sabunun sahal wudu awil ghusl li anna iradil ma'it tahur muzilun li atharis sabun. Nah, ini beliau mencontohkan misalnya kita mandi. Nah, tapi mandinya bukan mandi sunnah, tapi mandi wajib. Ya, mandi wajib, kemudian bagian tubuh kita terkena sabun. Lalu terkena sabun ini sebelum kita basahi dengan air dulu ya, dengan air dulu. Misalnya langsung kita kasih sabun, kemudian kita guyur dengan air. Menurut beliau menyebutkan di sini wudunya tetap sah, wudu dan mandinya tetap sah. Karena apa? Alasannya karena air yang mengalir di situ air yang tahur, muzilun li atharis sabun, dan bisa menghilangkan bekas-bekas sabun. Meskipun sebagai kehati-hatian ya, kalau kita mandi wajib misalnya, kalau kita mandi wajib ya para jamaah sekalian, kalau bisa jangan pakai sabun atau sampo dulu ya. Kalau bisa seluruh badan kita ini dibasahi dulu dengan air ya. Kalau mandi wajib itu kan syaratnya itu pertama niat ya, paling minimal ya, niat, kemudian seluruh anggota tubuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu harus basah semua dengan air. Jadi kalau bisa seluruh tubuh basah dulu, baru kemudian kita pakai sabun, kita pakai sampo ya. Supaya tadi untuk menghindari jangan sampai ada bagian tubuh yang tidak dialiri oleh air yang mutlak. Baik, para jamaah sekalian, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Kita sampai di air yang bercampur dengan benda yang suci. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan jenis air yang keempat, yaitu air yang tercampur dengan benda najis. Demikian kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan keberkahan kepada kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana